Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas beberapa soal. Nah, berkaitan dengan konsep hukum Newton ya. Jadi lebih ke penerapan hukum Newton. Nah, sebenarnya kami sudah menyiapkan sekitar 5 soal yang akan kami bahas, tetapi mungkin tidak semua soal tersebut akan kami bahas, mungkin sekitar 2 atau 3 soal. Nah, nanti kami akan memperlihatkan ke teman-teman soal yang belum kami bahas, kemudian silakan di screenshot dan kemudian dipelajari ya, dipelajari. Nah, selain pembahasan soal, jadi selain pembahasan soal akan ada juga latihan soal ya, latihan secara mandiri. Jadi kami berharap dengan pembahasan soal yang kami berikan sekitar 2 atau 3 soal dan ditambah dengan pembahasan soal secara mandiri, teman-teman bisa menjawab soal-soal ya, soal-soal yang kami berikan tanpa jawaban. Artinya menjawab sendiri. Nah, ya semoga ya. Jadi kita langsung saja pada soal yang pertama. 2 buah benda bertumpuk seperti pada gambar dengan M1 yang kecil ini di bagian atas 4 kg dan M2 11 kg yang ini. Benda M2 terhubung dengan benda M3 melalui katrol licin. Jadi ini licin ya. Nah, katrol licin. Oke, mana? Licin dengan tali dan masanya dapat diabaikan dan tidak mulur. Oke, talinya tidak mulur, berarti licin. Kita bisa mengabaikan, kita menganggap bahwa ini slip ya, artinya tidak ada rotasi. Kita tidak memperhatikan momen inersianya. Nah, adanya M3 ini menyebabkan benda M2 dapat bergerak mendekati katrol. Jadi karena si benda ini dapat bergerak begini, ya, dapat bergerak begini. Kemudian koefisien gesek statis antara M1 dan M2 adalah 0,8, sedangkan koefisien kinetis antara M2 dengan bidang miring, M2 dengan bidang miring adalah 0,2. Gambarkan diagram gaya untuk M1 saja dan untuk sistem M1 plus M2 jika M1 tidak bergerak relatif terhadap M2. Oke. Kemudian B, tentukan M3 supaya benda M1 tepat akan bergerak relatif terhadap M2. Kemudian C, tentukan tegangan tali pada keadaan seperti pada soal. Nah, oke. Kalau saya memaknai soal ini, jadi si benda M1 kan sebenarnya akan jatuh ke bawah ya, akan jatuh ke bawah. Karena adanya gaya gesek ini, jadi karena adanya gaya gesek antara M1 dan M2, pergerakan M1 ke bawah itu akan mengakibatkan M2 ini terbantu untuk terdorong ke atas. Jadi terbantu untuk terdorong. Jadi akibat gaya gesek ini muncul percepatan M2 ini. Nah, muncul percepatan M2. Nah, ditambah dengan dihubungkan dengan M3 yang turun ke bawah, jadi M2 dan M3 akan bergerak dengan percepatan yang sama. Percepatan sama kan talinya tidak molor. Jadi M2 ini akan bergerak karena adanya gaya ini kan ke bawah, ini akan terdorong ya, M2-nya itu akan terdorong ke atas. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama, untuk diagram gaya untuk M1 tentu saja ini sebenarnya kita gambar seperti ini ya. Ini X, ini Y. Nah, supaya memudahkan. Nah, berarti M1 di sini kan sebenarnya ada massa M1 ya. Di sini ada M1, W1. W1. Nah, berarti ke sini itu ada W cos theta. Inilah W cos theta-nya ya. Nah, ini kita buat dia seperti ini. Yang ke sini ada W sin theta, berarti ini W sin theta-nya ya. Nah, W sin theta-nya. Kemudian karena benda M1 ini akan jatuh ke sini, berarti ada gaya gesek Fg12. Ada gaya gesek yang mengarah ke sini, ya. Fg12. Nah, kenapa ada theta di sini? Coba lihat. Ini kalau saya tarik garis ke sini, berarti sudut ini sama dengan ya, sudut yang ini. Makanya di sini menjadi W1 cos theta, sedangkan ini menjadi W sin theta. Jelas ya? Nah, sekarang diagram bebas untuk sistem, berarti gabungan antara M1 dan M2.
di mana M1 tidak bergerak relatif. Artinya M1 dan M2 dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, kalau dianggap sebagai satu kesatuan, berarti, nah coba kita perhatikan, M1, M2 ini gabungan, berarti di sini dari sini ke sini ada W total. Ya, W total. Kalau kita anggap sebagai satu kesatuan. Dan tentu saja ke sini ada W total sin theta. Ke sini ya. Ini adalah W total. Berarti ke sini adalah WT cos ya. Jadi WT cos theta. Yang ini WT cos theta-nya. Ini kan sudah kita buat seperti ini ya. WT cos theta. Sedangkan yang ke sini ada W sin theta. Yang ini W sin theta. Nah, benda ini akan bergerak ke atas ya, karena adanya M3 ini, maka tentu muncul gaya gesek ke bawah sini, Fg. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut di bagian B. Nah, M3 ya, berapa M3 supaya benda M1 tepat akan bergerak ya, tepat akan bergerak relatif terhadap M2. Nah, kita tinjau terlebih dahulu benda M2-nya, berarti benda yang ini ya, yang bersentuhan langsung dengan bidang miring ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal, yang menyebabkan benda 2 ini bergerak sebenarnya adalah gaya gesek yang bersinggungan antara benda 1 ya dengan benda 2. Dan ketika benda 2 bergerak ke arah sumbu X positif ke atas, maka akan timbul gaya fiktif. Gaya fiktif yang besarnya adalah M2 dikali A. Nah, A di sini merupakan percepatan yang dialami oleh benda 2. Nah, gaya fiktif ini sebenarnya dihasilkan oleh gaya gesek ya, gaya gesek antara benda 1 dan benda M2. Oleh karena itu, nah kita akan peroleh bahwa F itu kan sama dengan A dikali M2. Atau A itu sama dengan F per M2. Di mana F itu adalah mu dikali normal. Sedangkan mu-nya itu adalah koefisien gesek statis. Ya, antara M1 dan M2 yaitu 0,8. Sedangkan normalnya adalah 10 cos 30. Nah, kenapa? Jadi, 0,8 kemudian N itu kan Mg ya, Mg. Ini sekali lagi F ini gaya gesek antara benda 1 dan benda 2. Makanya yang kita ambil F-nya mu dikali N, sedangkan N-nya itu adalah Mg. M di sini adalah massa benda yang di atas, berarti 4 M1 ya. Nah, kemudian dikali 10 dikali cos 30 dibagi massa benda yang di bawah. Benda yang di atas, ini M1 ya. Ini sadar kekiluran, ini M1. Ini M1 jadi 4. Itu jawabannya adalah cos 30 itu kan 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Berarti nanti tolong dicek kembali. Ini menjadi 4 akar 3 meter per second kuadrat. Jadi ini saya koreksi di sini M1 ya. M1. Karena gaya yang dihasilkan oleh si gaya gesekan M1 dan M2 ya. Akibatnya muncul percepatan. Nah, jadi percepatannya adalah 4 akar 3 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai percepatan ini ke dalam persamaan gerak sumbu X dari benda 1 dan benda 2. Jadi totalnya. Jadi untuk sigma Fx sama dengan M total dikali A. Jadi Fx itu berarti yang ke atas ini kan ada tegangan tali kan? Ada tegangan tali. Kemudian dikurangi yang ke sini. Ya, ke sini adalah W12X artinya total. Jadi berat total benda 1 dan 2 untuk sumbu X. Berarti nanti dia pakai sinus. Kemudian dikurangi gesekan ya, gesekan total antara benda 1 2 seperti yang di sini. Gesekan yang di sini. Sama dengan massa totalnya itu 4 tambah 11 dikali percepatannya 4 akar 3. Nah, kemudian kita masukkan. Ya, kita masukkan.
T dikurang W12 cos. Sin. Ya, sin. Nah, T-nya ini kan coba perhatikan. T yang di sini karena ini kan dianggap ini licin, berarti slip. Kalau dia licin slip ini tidak akan berputar, berarti tidak ada momen inersia. Talinya talinya tidak mulur ya. Talinya tidak mulur artinya tidak berubah. Kemudian masanya tidak ada, masa tali tidak ada, berarti ini ada pasangan gaya aksi reaksi. T di sini pasti sama dengan T di sini. Ya. Sedangkan T di sini pasti sama dengan W3 ya. Oke. Oleh karena itu T-nya berarti W3, M3 dikali 10 dikurangi, yang ini berarti 4 tambah 11, ini masanya, dikali gravitasi, dikali sin 30, kan sumbu X. Berarti sin 30 dikurang 4 ditambah 11 dikali 10. Ya ingat ya, ini sebenarnya ini W3 dikurang W12 sin 30 dikurang mu dikali normal 1 tambah 2 ya, W12 ya, mu. Kemudian di mana mu n itu kan M total M12 ya dikali gravitasi. Nah, sama dengan yang ini. Jadi W3-nya M3 kali 10 dikurang W12-nya berarti 4 tambah 11 kali 10 dikali sin 30 dikurang ini M12-nya kan 4 tambah 11 dikali 10 dikali cos 30 ya. Ini ada cosnya ya, karena kan yang ini nih ya, cos 30 kemudian dikali 0,2. Nah, kenapa ada cosnya? Karena normalnya itu sama dengan ini, sedangkan normalnya sama dengan WY ya kan, makanya pakai cos 30 dikali 0,2. 0,2 itu adalah koefisien gesek kinetik, kemudian sama dengan 15 kali 4 akar 3. Kalau ini kita selesaikan, M3 kali 10 dikurang 4 tambah 11 berarti 15 dikali 10 kali sin 30 dikurang 15 kali 10 dikali cos 30 dikali 0,2. Nah, nanti kita selesaikan dapat M3. M3-nya itu sama dengan 20,49. Nah, mohon teman-teman kerjakan secara sistematis dan terstruktur. Kalau saya ini kan saya langkah-langkahi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja perhitungan saya salah. Oleh karena itu, saya mohon supaya dicek kembali ya, dicek kembali. Nah, kemudian berapa tegangan tali pada keadaan soal B? Nah, kan tegangan tali itu kan sama dengan seperti penjelasan saya tadi, tegangan tali kan sama dengan W3. Berarti langsung saja T sama dengan M3G. M3-nya kan 20,49. Sedangkan G-nya 10. Berarti T-nya sama dengan 204,9 Newton. Oke. Jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Tinjau sistem 4 benda berikut ini. Jadi 4 benda yang dimaksud ada M1, ada M2, ada M besar, dan ada yang ini. Ya. Ini meja atau apalah ya. Nah, dan sebuah katrol yang bermomen inersia. Nah, beda. Yang kalau ini berarti katrolnya masanya tidak diabaikan. Ada momen inersianya, berarti dia berputar, ya, dia berputar. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya belum paham tentang momen inersia, itu dipelajari di bab tentang rotasi ya, rotasi benda tegar. Ya, di situ ada. Nah, jadi kita langsung saja kita lanjutkan. Jadi ada katrol bermomen inersia I dan jari-jarinya R. Kemudian disusun seperti pada gambar ini. Balok bermasa M1 menumpuk ya, bertumpuk pada M. Kemudian dua-duanya bertumpuk pada lantai yang licin. Berarti ini licin ini. Nah, licin. Namun antara M1 dan M berarti ini
ada gaya gesek. Ya, ada gaya gesek. Di mana nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, balok bermassa M ini kemudian dihubungkan dengan M2. Ya, dengan menggunakan tali yang rigid atau tidak berubah panjang, tidak mulur. Menggunakan sebuah benda bermassa M2 melalui katrol. Jika diasumsikan katrol berputar tanpa slip, gambarkan diagram benda bebas. Ya, kita akan gambarkan diagram benda bebas dari semua benda ini. Benda M1, benda M, ada katrol dan M2. Kemudian yang kedua, tentukan syarat massa M2. Apa syarat M2 ini agar kedua balok yaitu M1 dan M bergerak bersama-sama. Jadi berapa massanya ini supaya M sama M1 bergerak bersama-sama. Ini tidak boleh sembarangan. Kalau terlalu besar, ini langsung tertarik. Kemudian si M1 ini akan tetap diam mempertahankan kedudukannya. Nah, makanya kita mau pelan-pelan supaya dua-duanya ini bergerak bersama-sama, ya. Ini bergerak sama-sama. Nah, kita harus nyatakan M2 ini dalam M1, M, I, R, dan MUS. Artinya kita tidak memasukkan nilai-nilainya. Wah, ini berarti agak panjang ya, agak repot. Karena kita harus menyatakan nilai M2 dalam M1, M, I, R, dan MUS. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Nah, diagram benda bebas. Untuk M1 nih, untuk M1. Langsung saja, yang ke bawah berarti M1G berat, yang di atas karena mereka bersentuhan, tentu ada gaya normal. Oke, benda M1 selesai. Lanjut katrol. Katrol ini akibat M2 maka muncul tarikan. Ya, muncul tarikan. Nah, T2 ini sama dengan W2. Ya. Jadi, si katrol ini ditarik oleh MT2. Tidak bisa kita menggunakan pasangan aksi reaksi di sini. Misalnya, di sini T1 ya. T1. Karena ini kan dia punya beban. T1. Nah, tidak bisa kita menggunakan pasangan aksi reaksi. Oke, memang di sini juga ada T2. Di sini juga ada T1 sebagai aksi reaksi. Maksud saya adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa T1 itu sama dengan T2. Tidak bisa. Karena katrolnya berputar. Pasti nilainya beda. Tidak sama dengan soal yang pertama. Jadi ini pasti beda nilainya. Tetap ada aksi reaksi di sini. Tetapi T1, T2 tidak bisa kita samakan. Oleh karena itu, untuk katrol ada T2 ke bawah, ada T1 ke sini. Gerakannya seperti ini. Ya, oke, katrol sudah. Kemudian untuk M1. Untuk M1 ini ya, untuk M1, bukan M1 ya. M besar. Ini M besar. Ini seharusnya M besar. Untuk M besar ini tentu ke bawah ada M1 dikali G. Ya, bukan M1, maaf. M besar dikali G. Kemudian ke sini ada gaya tegangan tali T1. Karena ada gesekan antara M1 dengan M besar ke sini berarti ada F1. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke benda M2. Ya, benda M2 tentu saja ada M2G ke bawah dan ada T2 tegangan tali ke atas, percepatannya ke bawah. Oke, jelas ya. Sekarang yang kedua. Nah, kita mau tentukan syarat M2 supaya si M1 dan M bergerak bersama-sama. Nah, jadi begini. Agar benda 1 dan benda M bergerak bersama-sama, agar ini bergerak sama-sama, ada syarat yang harus kita penuhi. Apa itu? Gaya tegangan tali yang bekerja, gaya yang menarik si benda M besar ini harus lebih kecil atau sama dengan F di sini. Gaya gesek statisnya. Jadi harus lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statisnya. Kapan T-nya besar dibanding ini? Wah, tidak bisa. Pasti tidak bisa bergerak bersama-sama. Pasti M1-nya itu akan tetap diam. Tidak bisa tertarik. Nah, oleh karena itu, kenapa tidak bisa tertarik? Karena kan ada G gesek. Nah, jadi syaratnya ini.
T1 yang ini harus lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Atau sama dengan mu1, mu S dikali M1G. Yang ini kan, mu S dikali M1G. Nah, ini. Oke, ini syaratnya. Karena M1 dan M bergerak bersama-sama, berarti kita anggap ini sebagai satu sistem. Berarti sigma F sama dengan M kali A. M-nya di sini yang kita pakai adalah total M1 dan M. Ya. Nah, kita lihat di sini yang membuat dia bergerak kan T1. Yang membuat bergerak berarti T1. Kemudian di sini kan licin. Di sini licin ya. Berarti tidak ada gesekan. Berarti cuma T1 saja. T1 sama dengan M dikali A. Sedangkan M karena kita menggunakan sistem, M itu sama dengan M tambah M1 dikali A. Nah, itu ya. Oke, jelas. Nah, sekarang kita lihat di T2-nya. Nah, jadi ini kita harus cari ya. Kita harus cari T2-nya juga karena T1 tidak sama dengan T2 karena katrolnya bergerak. Nah, kita tinjau untuk benda M2 yang ini kita tinjau. Berarti kan ini ke bawah berarti M2G. Ini kan sigma FY ya, sama dengan M2 dikali A. Kita ambil ke bawah positif berarti M2G dikurang T2 berlawan arah berarti T2 sama dengan M2 dikali A. Berarti T2-nya yang ini ya. Nanti berarti T2-nya sama dengan M2G dikurang M2A. Nah, kita sudah dapat nih T1 dan T2. Sekarang bagaimana cara mencari M3-nya? M3-nya kan kita tidak tahu ya, berapa M3-nya. Sorry, berapa M2-nya kita tidak tahu. Nah, kita kan memang di sini kita dapat M2 ya, kita dapat M2 di sini. Tetapi kan dalam bentuk T2, sedangkan soalnya dia bilang M1, M, I, R sama mu S. Tidak ada T. Nah, oleh karena itu, T-nya ini kita harus hilangkan. Jadi, 2T ini kita harus hilangkan ke dalam bentuk sesuatu supaya dia hilang. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan katrol. Katrol ini berputar karena ada T2 dan T1. Nah, masih ingat dengan rumus momen inersia? Oke, sigma torsi sama dengan I dikali alfa. I itu adalah momen inersia, alfa itu percepatan sudut. Sedangkan torsi adalah benda yang membuat gaya hasil kali gaya dengan lekan atau ini besaran yang membuat besaran mengakibatkan rotasi. Nah, apa tadi yang membuat katrol berotasi? Ya, T2 sama T1 itu yang membuat berotasi. Oleh karena itu, nah kan torsi kan sama dengan F dikali R. Sedangkan F itu adalah T. Berarti ini sebenarnya torsi 2 dikurang torsi 1 sama dengan I dikali alfa. Torsi 2-nya berarti T2 dikali R. Tegangan tali atau gayanya. Dikurangi T1 dikali R sama dengan I. Alfa itu adalah percepatan dibagi R. Nah, tinggal masukkan T2-nya. Ya, masukkan T2-nya M2G dikurang M2A, masukkan T1-nya M ditambah M1. Dikali A sama dengan I, A tambah R2. Nah, ini secara cepat saja ini. Ini kita harus buat dia menjadi harus diuraikan. Kalau saya kan langsung saja supaya ini ringkas. Ini harus diuraikan. Jadi teman-teman tolong mengerjakan ini langsung, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Itu uraikan dulu. Jadi M2G dikurang M2A, kemudian ini kali masuk, M-nya masukkan ke dalam berarti M dikali A di ini, coba lihat, dikurang M1 dikali A sama dengan I AR kuadrat. Satukan A-nya. Termasuk ini juga dipindahkan. Jadi pindahkan ini M2A, MA, M1A ke sebelah sini. Pindahkan. Nah, habis itu tukar. Nah, baru nanti akan kita peroleh nilai seperti ini.
Jadi kita sudah dapatkan A dalam bentuk M2G. Jadi A sama dengan M2 dikali G dibagi M2 tambah M besar tambah M1 tambah I per R pangkat 2. Baru kita dapat A-nya. Nah, jadi A-nya kemudian masukkan nilai yang ini ke dalam T1. Coba lihat. Kan kita mau seperti ini kan? Kita mau seperti ini kan? Nah, berarti T1 yang kita mau cari dulu. Nah, masukkan nilai ini ke dalam T1. Berarti T1 sama dengan M. Ya. Ini. M. Ini. Masukkan nilai A ini ke dalam sini. Berarti T1 M tambah M1 dikali M2G dibagi M2 tambah M besar tambah M1 tambah I R kuadrat. Kenapa ndak bisa pakai A? Kenapa ndak bisa langsung saja M2 sama dengan bla 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 ada A-nya? Ndak bisa karena soalnya ndak minta ada A-nya di situ. Ya kan? Ya. Ini kita harus ubah. Nah, kita sudah dapat T1-nya nih. Yaitu ini. Nah, dari T1 ini kita masukkan ke persyaratannya yang ini. Berarti T1 sama dengan atau lebih kecil dari mu S M1G. Masukkan T1-nya. Nah, masukkan T1 ini ke sini. Menjadi apa? Nah, M tambah M1 dikali M2G per M2 tambah M tambah M1 tambah I per R kuadrat lebih kecil sama dengan mu S M1G. Ya, dengan sedikit permainan matematik, ya. M2G-nya ini kita satukan. Yang lainnya kita buat ke sebelah kanan karena kan M2G-nya mau kita cari. Kemudian kita sederhanakan. Nah, nanti akan kita peroleh seperti ini. Ini kalau diuraikan cukup panjang, ya, cukup panjang. Jadi silakan saja diuraikan, tapi hasil akhirnya akan mendekati ini. Bukan mendekati ya, sama dengan ini. Nah, kalau misalnya setelah teman-teman menguraikan ini masuk ke ini, kemudian masuk ke sini dan didapat nilai seperti ini dan ternyata tidak sama, ya, tidak sama dengan hasil yang saya peroleh, mohon supaya disampaikan di kolom komentar supaya saya bisa belajar kembali dan memperbaiki di mana posisi, di mana salahnya. Ya, ini matematis saja ya, matematis saja. Nah, caranya ini gimana sih? Caranya yang ini bawa ke sebelah sini, ya, berarti kalikan dengan ini. Yang ini kalikan ini, baru kumpulkan M2. Kumpulkan M2, nanti akan dapat ini. Seperti itu ya. Oke, saya kira untuk nomor 2 cukup. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Benda B bermasa 1 kg berada di permukaan. Jadi ini B 1 kg berada di permukaan atas benda A. Oke. A masanya 2 kg yang berada di permukaan lantai datar. Sebuah gaya bekerja pada benda A, gayanya seperti ini membentuk sudut theta dengan sudut 37 derajat. Pertanyaannya adalah jika antara lantai dan benda A dengan lantai licin tidak ada gesekan, gambarkan gaya-gaya yang bekerja masing-masing benda. Kemudian B, tentukan gaya F maksimum, berapa X maksimum supaya benda A dan B bergerak bersama. Ya, sama saja tadi dengan soal nomor 2. Konsepnya ya. Diketahui koefisien gesek statik dan kinetik pada permukaan antara kedua benda ini, antara B dan A, statik kinetiknya adalah 0,2 dan 0,1. Kemudian C, jika lantai kasar, berarti ada gaya gesekan. Jika lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,01 dan besar gaya 4 Newton, tentukan percepatan benda B dan gaya gesek antara benda A dan benda B. Oke, langsung saja. Nah, kita diagram benda bebasnya langsung saja. Ini sebenarnya kan ada benda di sini ya. Ini benda A. Oke. Benda A, yang ini benda B ya yang dibawa. Karena ada gaya sentuhan, tentu ada gaya normal. Ya, gaya normal.
Kemudian benda B-nya ini kan, sorry ya, maaf. Oke, ini benda A dulu ya, salah. Ini saya hapus. Benda A, ini kan benda B di sini kan. Kemudian di bawahnya ini ada benda B. Nah, tentu saja karena benda A ini pasti punya gaya berat ke bawah, ya, berarti MA dikali G. Kemudian karena dia bersinggungan dengan benda A, tentu dia punya gaya normal. Gaya normal yang arahnya ke bawah. Nah, kemudian tentu saja karena benda B dan A bersinggungan, tentu ada gaya gesek. Ya, gaya gesek di sini. Ini FBA. Nah, kemudian si benda A ini didorong dengan gaya, atau sama kalau saya bilang ditarik dengan gaya F. Ditarik dengan gaya F. Ini untuk benda A. Sekarang untuk benda B. Benda B tentu saja dia punya massa, ya. Berarti ada MBG. Kemudian karena dia bersentuhan dengan benda A, maka dia punya gaya normal ke atas. Ya kan? Nah, karena si benda A ini ya cenderung relatif bergerak ke sini, ya, akibat gaya fiktif, maka muncul gaya gesekan AB. Ya kan? Oke. Jadi jelas ya, ini adalah diagram gaya bebasnya. Nah, kemudian di bagian B, benda A dan B itu bergerak bersama. A dan B bergerak bersama. Berarti percepatannya A dan percepatannya B sama, atau percepatannya sistem. Nah, benda B tidak tergelincir. Artinya apa kalau tidak tergelincir? Artinya gaya gesek yang bekerja adalah statik. Tidak lain adalah gaya gesek statis sama dengan μs dikali normal. Dia tidak tergelincir. Karena kenapa? Bekerja gaya gesek statik, yaitu μs dikali normal. Nah, dari diagram gaya benda B, dari ini tadi, ini dapat kita tentukan bahwa gaya F gesek AB itu muncul akibat percepatannya. Berarti MB dikali A. Nah, A ini adalah percepatan benda kan? Percepatan benda. Nah, gaya gesek ini sama dengan μs dikali N, sama dengan MB dikali A. Ini N-nya adalah MG. Tentu saja adalah MB yang dimaksud ya. Nah, itu nanti akan kita peroleh 0,2 kali 1 dikali 10. Satunya kita coret. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second. Berarti percepatan kedua benda itu sama dengan 2 meter per second. Jadi benda ini keduanya bergerak dengan percepatan 2 meter per second. Si benda ini kenapa dia bisa ikut? Karena gaya gesek ini. Ya. Jadi gaya yang bekerja ke sini itu sama dengan gaya gesek ini. Saya ulangi, gaya yang bekerja ke sini ya, itu sama dengan gaya gesek ini, μs kali normal. Makanya ini ikut bergerak. Kemudian dari diagram benda A ini kita mendapatkan bahwa yang ke sini ini kan F cos theta ya, F cos. Jadi F cos theta dikurangi F gesekan BA ke sini. Kan ada gesekan antara B dan A. Berarti F cos theta dikurang F gesekan BA sama dengan MA dikali A. Langsung kita masukkan. F-nya kan tidak diketahui. Cos theta-nya itu cos 37 kan 0,8. Kemudian yang ini langsung saja kita F ges ini kan nilainya 2 ya. F ges gaya gesek BA itu kan nilainya 2. Sedangkan massanya A2 dikali 2. Berarti F dikali 0,8 kurang 2 sama dengan 4. Kalau ini kita selesaikan, F kali 0,8 dikurang 2. Ini 4, 2-nya pindah ke sebelah ya. 2-nya pindah ke sebelah berarti positif 2. Berarti ini 4 ditambah 2 berarti 6.
dibagi 0,8. Berarti dapat gayanya sama dengan 7,5. Nah, gaya gesek AB ini harus sama dengan gaya gesek BA ini. Sama, karena kan satu ke sini, satu ke sini. Cuma dia berlawanan arah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya lantainya kasar? Kalau lantai kasar berarti pasti ada gaya gesek ke sini atau FA. Ya kan? FA-nya ada. Nah, kita langsung saja. Berarti F kita pakai yang ini. Ini tetap kita pakai ini. F cos theta dikurang F gas BA dikurang F gas lantai. Kan arahnya kan ke sini. Gerakannya kan ke sini, sedangkan gaya gesek A dan lantai ke sini. Berarti makanya minus. Ini F gas lantai sama dengan MA dikali A. Tinggal kita masukkan nih. Jadi F cos theta, oke, ini kita ganti. Ini menjadi F gas BA, ini mu K dikali NAB sama dengan MA dikali A. Nah, kita tahu bahwa NAB-nya, coba perhatikan ya, NAB itu sama dengan MA ditambah MBG. Ini. Yang di sini nih, gaya normalnya. Ini. Ini gaya normalnya kan total kan? Gaya normalnya itu adalah MA ditambah MB dikali G tambah F sin theta. Nah, tinggal kita ganti NAB-nya ini menjadi F cos theta dikurang MBA ya, dikurang mu K MA tambah MB dikali G tambah F sin theta. Yang ini nih. Ini mu NAB-nya kita ganti dengan ini. Nah, makanya kita dapat ini. Ya, kita dapat ini. Nah, kemudian kita selesaikan. Nanti kita akan dengan permainan matematis itu kita akan dapat nilainya A. Nilainya A sama dengan 0,96 meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa nilai F gesekannya. Ya, F gesekan AB sama dengan 1 dikali 0,96 atau massa benda yang ini yang di atas dikalikan dengan A-nya. Kan definisi yang ini tadi. Yang ini. Berarti tinggal MB-nya dikali A. Di 1 kali 0,96. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ada soal lagi. Di sini ada soal selanjutnya, tapi saya tidak akan bahas. Saya akan memperlihatkan saja apa yang telah saya tulis. Nanti silakan teman-teman untuk mengkoreksi kembali, memeriksa, mengerjakan kembali. Bisa saja ada kesalahan dari pembahasan yang saya buat. Jadi ini ada truk nih. Ada truk, awalnya diam. Membawa sebuah paket kecil ini, massanya 5 kg. Mula-mula terletak pada posisi jaraknya adalah 4 meter dari ujung. Nah, truk bergerak dengan percepatan konstan. Jadi truknya bergerak dengan percepatan konstan sehingga mencapai laju 20 meter per second dalam 10 second. Karena percepatan truk, paket tersebut mulai bergeser. Kan si truk ini kan bergerak ke sini. Nah, karena hukum 1 Newton, akhirnya ini mulai bergeser ya. Gambarkan diagram gaya. Karena percepatan truk, paket tersebut mulai bergeser. Diketahui koefisien gesek kinetik antara paket dengan lantai truk adalah 0,15. Gambarkan diagram gaya pada paket dengan kerangka acuan tanah ketika sedang bergerak. Kemudian B, tentukan percepatan horizontal paket relatif terhadap kerangka acuan tanah. Berapa percepatannya ini? Relatif terhadap tanah, bukan relatif terhadap bus. Terhadap truk. Nah, itu ya, itu yang kedua. Kemudian tentukan lama waktu saat paket mencapai tepi. Berapa lama paket ini mencapai ke sini? Ya. Tentukan lama waktu saat paket
mencapai tepi belakang truk dihitung dari paket mulai bergerak. Kemudian D, tentukan komponen horizontal kecepatan partikel paket mencapai tanah. Oke ya. Jadi ini pembahasannya kira-kira seperti ini, silakan di screenshot. Kemudian yang ini untuk bagian B, C ya, bagian B dan C silakan di screenshot. Jadi ini menggunakan hukum Newton ya, hukum Newton, dan kemudian untuk gerakannya ini untuk mencari waktunya itu pakai GLBB ya kan, GLBB. Nah, cari dulu percepatannya ya. Oke, ini GLBB. Oke, ini C-nya, kemudian ini D-nya. Oke, kemudian soal selanjutnya ini bukan nomor 2 sebenarnya ya. Ini nomor 4, berarti ini nomor 5. Soal selanjutnya seperti ini, ada sebuah mobil bak terbuka mengangkat kotak bermassa 50 kg mendaki jalan dengan kemiringan 5 derajat. Oke, bisa dibayangkan ya. Koefisien gesek statis antara kotak dengan lantai adalah 0,5. Lantai yang dimaksud adalah lantai mobil ya. Jadi ada mobil bak terbuka, ada kotak di atasnya 50 kg, sedang mendaki, berarti kemiringannya 5 derajat. Nah, sedangkan koefisien gesek statis antara kotak dan lantai 0,5. Gambarlah diagram gaya-gaya yang bekerja pada kotak tersebut. Kemudian B, hitunglah gaya gesek statis maksimum antara kotak dan lantai mobil ya. Kemudian C, berapakah percepatan maksimum yang boleh dilakukan mobil tersebut agar tidak ada gerak relatif antara kotak dan lantai mobil. Nah, seperti ini ya. Ini jawabannya, silakan di screenshot. Kemudian ini untuk bagian A-nya ya. Kemudian ini B dan C-nya, silakan di screenshot. Nah, kemudian ini jawaban akhirnya untuk C-nya. Nah, itulah pembahasan soal. Pembahasan soal baik yang saya jelaskan maupun yang saya tampilkan saja yang setelah saya tulis. Nah, tolong supaya dikerja dan dikoreksi kembali ya. Kemudian kita langsung ke latihan mandiri. Saya menyiapkan sekitar 5 soal ya, kalau saya tidak salah ada 5 soal. Oh, 6. 6 soal tentang hukum Newton. Nah, silakan dikerja secara mandiri. Saya berharap dengan pembahasan soal tadi dan didukung referensi-referensi dan pengetahuan yang teman-teman peroleh dari sekolah atau dari referensi lain, silahkan mengerjakan latihan mandiri. Ini pertanyaan yang pertama. Silahkan. Kemudian ini pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga ini, silahkan. Kemudian yang keempat ada soal ini. Dan nomor 5 ada soal ini. Kemudian soal nomor 6 ada soal seperti ini. Oke. Nah, demikianlah pembahasan singkat. Ya, terserah sih ya. Singkat atau panjang lebar atau bertele-tele ya. Mungkin itu penilaian dari teman-teman tersendiri. Silakan. Demikianlah pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan ini. Mohon koreksi kami jika ada kesalahan. Silahkan tuliskan koreksinya di bagian komentar. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman lainnya.
Kemudian jika tidak ingin ketinggalan update video selanjutnya dari kami, pembahasan soal-soal, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soal-soal untuk episode kali ini menurut saya cukup sulit, butuh penelaran yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, mari kita terus latihan, kita belajar sama-sama. Demikian, sampai jumpa pada episode selanjutnya.